Aku ya Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Kenapa? Dingin. Oke, hari ini kita mulai dengan pekan doa. Jadi selama hari pertama ini kita mulai sampai dengan hari Kamis mendatang. Ya, kita akan mulai. Judul pelajaran yang pertama ini adalah pendidikan rumah masa kecilnya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi lingkungan rumah adalah hal yang pertama. Lingkungan rumah adalah sekolah pertama di mana kita itu menerima pelajaran. Pelajaran yang pertama dengan demikian orang tua harus banyak berada di rumah. Melalui teladannya mereka harus mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi dan takut akan Allah. Mengajarkan mereka untuk tidak hanya menjadi orang pandai tetapi suka bergaul, memberi perhatian, dan untuk meningkatkan kebiasaan mereka untuk hidup ekonomis teratur dan menyangkal diri. Jadi di rumah pertama kita dapatkan pendidikan itu pertama di mana? Di rumah. Di rumah itu dibilang orang tua itu lebih banyak ada di mana? Di rumah. Kenapa lebih banyak orang tua ada di rumah? Karena mereka mendidik akan anak-anak mereka untuk takut akan apa? Akan Tuhan. Jadi mendidik mereka untuk suka bergaul, bukan bergaul arti bahwa harus bakalain. Boleh tidak? Tidak boleh. Bukan bergaul berarti harus apa? Maki orang. Boleh tidak? Karena kita sudah diajarkan di rumah, kemudian di sekolah juga sudah diajarkan. Ya, harus apa? Bergaul. Yusuf dan pendidikan rumah masa kecilnya akan memberikan kita pelajaran penting tentang bahaya sikap pilih kasih dan peran orang tua yang sangat penting dalam mengajarkan berulang-ulang tentang kebaikan Tuhan. Jadi sikap orang tua terhadap anak-anak itu tidak boleh pilih kasih. Kenapa saya bilang tidak boleh pilih kasih? Pelajaran kita dikatakan tidak boleh orang tua pilih kasih. Oh, ini anak mama saya, ini anak bapak saya. Ya, kalau mama susayang, bapak susayang, lalu timbul pertanyaan, yang lain siapa yang sayang? Ya, atau dari 4 orang anak kemudian satu yang paling disayangi oleh mama. Mama biasa sayang anak-anak, ya, mama biasa sayang anak-anak. Tapi sayangnya orang tua terhadap anak itu sangat penting. Tapi bukan berarti bahwa ambil sama dengan istilah orang apa dibilang
anak emas dan anak perak. Anak emas ini mama sayang dia sekali, apapun dia yang diminta, mama harus turun. Siapa di rumah begitu? Siapa di rumah begitu? Apapun yang minta, mama harus turun. Kalau saya menangis, kau banting. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak. Karena orang juga harus memikirkan kemampuan orang tua. Itulah sebabnya kalau pilih kasih maka bahaya bagi kakak-kakak atau adik-adik yang lain. Biasanya begini, anak bongso itu biasanya disayang oleh apa? Mama. Betul sih. Mama sayang sekali. Saya boleh pukul dia. Kalau pukul dia berarti mama tetap bakal lain. Kalau kita apalagi kalau anak-anak tetangga kemudian dia pukul itu anak sayang, mama bisa baku rabi dari siapa? Tetangga. Cuma karena apa? Mama sayang terhadap dia. Ini hal yang salah diajarkan di dalam apa? Di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Akhirnya dibawa juga kemana? Keluar. Jadi sampai di sekolah, taman kore sedikit, lalu papa dan mama mulai datang apa? Bakalai. Ini salah. Itu adalah salah pendidikan terhadap anak kalau saya. Kalau pilih kasih itu susah sekali itu beda. Kenapa? Karena ketika salah, orang bikin, dia langsung apa? Menangis. Mama, ini dia ini pukul beta. Mama mulai datang. Mama kalau di sekolah mama mulai datang. Mama sen tanya-tanya lagi di guru apa salahnya, apa dia punya ini. Datang mulai cari anak itu, dia mulai lap. Dia mulai tampil. Ya, pak. Nanti anak itu semua tanya, kenapa? Oh dia ini begini-begini, salah. Karena mama sudah salah tanamkan pendidikan di rumah, jadi dia bawa di mana? Di sekolah. Sama dengan Yusuf. Tahu Yusuf? Cerita tentang Yusuf dalam Alkitab. Siapa buana dia? Siapa? Yakub pintar. Yakub punya anak siapa? Salah satunya adalah siapa? Yusuf. Papa sayang dia. Dan papa nama siapa? Yakub. Dan papa sayang dia. Kasih baju yang bagus, sedangkan dia pun kakak-kakak dan saudara-saudara dikasih pakaian yang bagus. Cuma satu ini yang dikasih baju bagus. Jubah yang bagus, kalau di Timur Tengah dipakai jubah. Jubah berarti panjang, ya, panjang. Jadi waktu dia dikasih jubah karena papa sayang dia, papa dekat dengan papa, maka papa sayang dia, dikasih jubah yang bagus. Satu kali, dan papa panggil dia, Yusuf, mari dong. Saudara-saudara ada menggembalakan kambing domba di Sikem. Saya boleh pilih ada orang di sana. Boleh tidak? Boleh tidak? Karena dia ini lebih dekat dengan dia punya papa. Dia punya mama nama siapa? Yusuf mama nama siapa? Rahel, pintar. Berarti yang lain saya baca Alkitab. Ya, yang lain saya baca Alkitab. Jadi Rahel ini Yusuf juga sayang kepada Rahel. Lalu Yusuf sayang kepada siapa? Yakub sayang kepada Rahel. Rahel sayang kepada siapa? Rahel dan Yakub sayang kepada siapa? Ya, Yakub. Apa yang terjadi? Dia pergi di sana. Dia pun saudara-saudara. Lalu dorong mulai. Jadi sahabat yang tadi saya bilang, sedikit dia lapor dia ke papa. Dong ada kita begini sedikit. Nah, waktu dorang sudah lihat dia datang, kakak-kakaknya itu mulai rencana. Kata bunuh dia. Bawa pula dia pakaian, bunuh kambing satu atau domba satu, siram dia pun darah di pakaian atau bawa pulang. Bilang papa dan mama, Yusuf itu apa? Yusuf mati. Nah, budaya pilih kasih ini adalah hal yang paling
salah di dalam kehidupan rumah tangga. Ayahnya yang kasih amat dalam telah berbuat kesalahan terhadap dirinya dengan bersifat memihak dan suka memanjakan sikap. Jadi kalau papa dan mama istilahnya memanjakan, istilahnya bersikap untuk lebih cinta terhadap anak yang satu, maka itu bahaya. Bahaya di dalam kehidupan anak-anak itu. Ellen G. White katakan, pengawasan ayahnya lemah lembut. Ellen G. White katakan, ayahnya yang kasihnya amat dalam telah berbuat kesalahan terhadap dirinya dengan bersifat memihak dan suka memanjakan sikap menganakmaskan yang tidak bijaksana itu telah menimbulkan kemarahan saudara-saudaranya dan mendorong mereka untuk berbuat kejam sehingga telah memisahkan dia dari rumah tangganya. Yusuf menjadi seorang yang merasa diri cukup dan juga angkuh, terbiasa dengan pengawasan ayahnya yang telah lembut, dan ia merasa bahwa ia belum siap mengatasi segala kesulitan yang ada di hadapannya. Di dalam hidupnya sehari-hari, seorang budak asing yang menderita serta tidak dipedulikan. Jadi papa dan mama ini punya anak kesayangan. Ya, siapa di sini anak yang bosok? Satu, angkat tangan tinggi. Satu, wih, banyak. Oke, turun tangan. Ini bosok. Mama saya sini. Jadi anak bongso biasanya siapa yang sayang? Mama. Mama sayang lebih dari kakak yang lain. Ini suka kemana? Kalau pakai sudah pokok sedikit, mama sumara pare apa? Jovan kenapa saya pukul adik? Itulah yang membuat sehingga istilah dia bilang mama supili kasih. Mama sayang semua, tapi mama sayang cuma apa? Anak bongsu. Sama dengan Ucu. Siapa Ucu? Ucu ini siapa? Yusuf ini siapa? Siapa bu anak? Yakub. Nah, 5 tips untuk orang tua lebih adil. 1. Langkah pertama adalah sadar hal tersebut terjadi dan cari bantuan dari pasangan, anggota keluarga, teman, atau ahli untuk mengerti mengapa itu terjadi. Sebagai pengingat, pilih kasih sangat mungkin terjadi ketika tingkat stres Anda tinggi. Jadi pilih kasih ini mengakibatkan masalah di dalam apa? Keluarga. Yosua itu dengar mengingatkan kepada orang tua untuk semuanya pilih apa? Pilih kasih. Jadi kalau sudah terjadi begitu, kalau sudah terjadi seperti itu, maka papa dan mama harus cari jalan keluar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena salah dalam arti pilih kasih. Itu sudah terjadi dulu baru sadar. Kemudian dengar, ketika anak Anda mengeluh atau Anda melihat anak-anak Anda bertengkar di mana mereka menyebut salah satu dari mereka mendapat lebih, jangan abaikan itu. Peka terhadap perasaan anak dan cari tahu mengapa mereka dapat merasa seperti itu. Jadi kalau di dalam kehidupan keluarga anak-anak itu subakalahi, di belakang perhatikan. Kalau dorong subakalahi, cari tahu. Dia bilang, iyo Ose, mama sayang Ose. Beta ini sayang di saya. Maka mama orang Tuhan apa? Cari tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Ini supili kasih ini. Supili kasih.
Jadi mama harus cari tahu, lalu mama kasih duduk, mama kasih nasihat. Mama saya pilih kasih, papa juga saya pilih kasih. Tapi ini saya ada yang bongso, saya mesti sayang. Betul sayang? Ensu, Jovan sayang, Ensu sayang? Sayang. Dia pukul toh? Biasa toh? Nah, jadi harus orang tua harus kasih duduk baru kasih nasihat. Mengapa ini terjadi? Ya, cari jalan keluar bagaimana untuk bisa menyelesaikan. Sebab kalau tidak maka itu jadi panjang. Orang tua tidak menyelesaikan itu maka itu jadi panjang. Yang ketiga, siapa yang bicara di belakang itu? Siapa yang bicara di belakang itu? Kadang anak-anak memang perlu diperlakukan berbeda. Seperti ketika satu anak sedang sakit, terluka atau punya kebutuhan spesial. Ketika ini terjadi, jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau sudah terjadi begitu, dibilang di sini keperluan itu berbeda, tapi orang tua harus jelaskan di dalam kehidupan anak-anak itu, oh kenapa mesti jadi seperti ini? Ya, orang tua harus jelaskan. Ini karena contoh, mama beli tas baru per adik, jangan kakak bilang begini. Kenapa mama beli tas baru? Beta sendiri beli tas baru. Ya. Jadi mama harus jelaskan, yo, adik punya tas ini sudah rusak. Jadi katong beli baru terhadap adik supaya dia bisa pakai di sekolah. Karena itu tas rusak. Kalau saya punya nanti rusak, ke depan nanti rusak, nanti mama beli. Harus begitu. Tapi jangan begini, beli tas baru per adik. Lalu kakak saya lain, kakak biar pakai yang biasa-biasa saja. Itu saya boleh. Itu berarti semulai pilih apa? Pilih kasih. Yang berikut, hindari membandingkan anak-anak walau alami ini. Kenapa kamu tidak bisa jadi lebih seperti kakakmu? Ini menjadi perbandingan yang tidak adil. Jadi ini hindari membandingkan anak-anak. Jadi anak kalau kakak itu dia buat baik, maka adik itu dia dapat hal yang salah. Ya? Kakak dia berbuat baik, adik bilang mama bilang begini. Kenapa saya sama dengan siapa kakak? Kenapa saya sama dengan kakak? Lalu kakak itu rajin, kakak itu begini dan begitu. Adik saya, lalu mulai bandingkan. Kenapa saya sama dengan kakak? Ini satu hal yang salah yang sudah terjadi di dalam apa? Rumah tangga. Dan itu harus diselesaikan supaya tidak terjadi lagi hal yang buruk di dalam rumah tangga itu. Yang berikut, yang terakhir, sisihkan waktu. Orang tua harus sisihkan waktu untuk anak di mana? Di rumah. Jadi ada waktu untuk anak-anak di rumah, bermain dengan mereka, kasih nasihat mereka, supaya jangan apa? Jangan mereka bertengkar karena pilih kasih. Itu sebabnya di dalam pelajaran kita dia bilang begini, menceritakan berulang-ulang. Yakub menceritakan berulang-ulang tentang kebaikan Tuhan kepada Yusuf, kisah tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, telah menolong Yusuf pada saat yang paling sulit di dalam hidupnya. Jadi kenapa itu diceritakan? Ayat tema kita tadi, ceritakan berulang-ulang, waktu tidur, waktu bangun, harus ceritakan berulang-ulang. Kenapa ceritakan? Hukum Tuhan itu kalau orang Israel, pada waktu mereka, yang di belakang itu dia, pada waktu mereka itu sudah besar, maka hukum itu dibacakan kepada mereka, supaya mereka mengingat, wih, kita isi di satu sehilang. Hukum itu diceritakan kepada mereka tiap saat supaya mereka tahu bahwa hal yang terbaik adalah yang dilakukan. Tapi hal yang buruk itu tidak boleh dilakukan. Contoh, dapat orang punya uang, jalan dapat orang punya uang, bawa pulang tidak, kasih pulang kepada orangnya tidak. Kalau di dalam sekolah, kalau dapat teman punya pensil, teman punya uang, teman punya barang yang jatuh, bawa ke wali kelas. Tahu wali kelas masing-masing?
Tahu. Bawa ke wali kelas, sampaikan di wali kelas, ibu saya dapat ini, saya tidak tahu ini siapa punya barang, tapi ibu nanti kasih buat dia punya. Boleh? Boleh. Jangan dapat uang, teman punya uang jatuh, ambil terus langsung isi di mana? Di sana. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Hah? Pencuri. Kalau ambil milik orang yang tidak diketahui, maka itu disebut apa? Pencuri. Boleh tidak? Yang berikut, ini diajarkan Yakub ajarkan kepada Yusuf bagaimana hidup. Bagaimana apa? Hidup. Jadi misalnya yang dari atas, yang dari bawah sini, yang kelas atas, kelas bawah sini, misalnya dia keluar dari kelas pulang, ketemu dengan orang yang lebih tua, berapa? Salam atau dihormat. Jangan dihormat kalau siap begini kayak tentara. Wah, bukan. Selamat pagi tante, selamat pagi om, atau selamat siang om, selamat siang tante, selamat siang kakak. Jangan, itu bukan anak-anak yang tertib, tapi anak-anak yang apa? Yang tidak sopan. Kenapa? Karena di sini diajarkan berulang-ulang bagaimana anak itu menghargai orang yang lebih apa? Tua. Di rumah itu demikian. Jadi mama dan papa su ajarkan demikian dari rumah, lalu itu dibawa ke mana? Di sekolah. Di sekolah. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa apa? Baca Alkitab. Siapa di rumah biasa baca Alkitab? Bagus. Yang saya baca dibaca apa? Baca apa ini? Yang saya baca, yang saya katakan ini baca apa nih? Baca HP? Hah? Baca HP atau apa? Jadi harus baca Alkitab. Makanya di rumah itu adalah pendidikan yang paling penting. Kata masih dalam kandungan ibu itu sudah dididik. 9 bulan di dalam kandungan ibu sudah dididik, mulai pendidikan sejalan. Sampai katong lahir di rumah itu dari 0 tahun sampai dengan 6 tahun itu di rumah itu punya peranan penting. Jadi kalau di rumah tidak punya peranan penting terhadap anak-anak, maka di luar nanti atau di sekolah nanti dia lebih apa? Lebih tidak bagus. Di sekolah ini cuma 7 jam, selesai itu 6 sampai 7 jam. Selesai itu sebagian besar waktu ada di mana? Di rumah. Makanya ditekankan bahwa di rumah itu pendidikan anak itu lebih penting di rumah. Jadi kalau tidak diperhatikan di rumah, maka itu akan apa? Jadi apa? Salah. Yang kedua, kalau mama supili kasih, woi, sister, apa sih? Kalau mama supili kasih terhadap anak, kakak, atau kakak, lalu saya perhatikan adik, bilang mama jangan begitu, tapi jangan marah-marah, babanti, tahu babanti. Mama ini begini, saya boleh. Tahu? Boleh. Kasih tahu mama, masa beli kakak punya, beta sing beli. Begitu tuh, kasih pelan-pelan, jangan babanting kemudian ambil batu lempar rumah. Boleh. Bagus tidak? Tidak. Ya. Jadi pelajaran tentang pelajaran tentang Yakub salah mendidik anak, artinya dia mementingkan Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lain. Jadi pelajaran berkat orang. Tuh. Jadi kalau adik pun tas rusak, tadi saya bilang, adik pun tas rusak, kemudian mama beli tas baru ganti adik pun tas, boleh seng? Boleh. Tapi jangan bilang begini, mama ini pilih kasih.
Masa beli ade pun tas, beta yang dibeli tas, ade pakai tas baru, beta pakai tas lama. Boleh tidak? Tidak boleh. Harus lihat kemampuan daripada siapa? Orang tua. Jadi kalau mama baru mau beli itu cuma satu untuk adik, kasih tinggal dulu. Masih bisa pakai tas lama tuh, atau adik masih bisa pakai tas lama tuh. Nah, nanti kalau mama sudah ada berkat, baru mama beli yang satu punya apa? Yang tas baru. Jadi kalau di rumah semua bentak-bentak orang tua, boleh? Semboleh bentak orang tua. Kenapa? Orang tua kalau tegur, semboleh apa? Bentak orang tua. Kenapa? Tuhan marah. Tuhan marah. Siapa yang mau masuk surga? Woi. Oh, ini dia yang mau masuk surga. Ya. Semua tinggal neraka. Yang masuk surga angkat tangan. Oke. Turun tangan. Saya semua angkat tangan. Udah dua sana lagi. Yang mau masuk surga. Oke, saya apa? Itu keputusan mereka. Tadi saya tanya yang mau masuk surga, angkat tangan semua. Ya, oke. Terima kasih. Turun tangan. Yang tukang melawan orang tua. Yang tukang melawan orang tua, angkat tangan. Tukang bentak-bentak orang tua, tukang marah-marah orang tua, angkat tangan. Oh, saya nggak ada. Itu berarti bahwa semua mau masuk surga. Ya toh? Kalau orang mau masuk surga, berarti orang itu hidup apa? Baik. Saya boleh ambil orang barang, saya boleh pencuri orang barang. Kenapa? Kenapa salah? Kalau saya nggak salah untuk dia. Terus saya boleh baku pukul dengan teman. Itu namanya orang yang mau masuk apa? Ya. Orang berbuat baik masuk neraka, masuk surga. Nah, berarti salah. Terus semboleh apa? Maki-maki teman, semboleh baku pukul dengan teman. Itu orang yang mau masuk apa? Surga. Jadi mulai hari ini di dalam kelas tidak ada yang ganggu-ganggu teman. Tidak ada yang ganggu apa? Teman. Kalau ibu guru sementara mengajar di muka, sekali kau keluar. Kalau ibu guru sementara mengajar di muka lalu kau beribut, itu juga apa? Salah. Kenapa salah? Karena kau sudah ganggu konsentrasi teman untuk tidak perhatikan apa? Ibu guru di muka. Jadi hari ini saya mau ajak kita sekalian untuk mau mendengarkan akan firman Tuhan, ya. Sepanjang 1 minggu ini kita akan diajar tentang bagaimana kehidupan Yusuf sehingga dia dibuang oleh teman-temannya. Jadi tiap pagi datang ikuti ini pelajaran supaya kita tahu bagaimana kalau katong ini disayang mama dan papa, lalu saudara-saudara kita tidak disayang. Nah, itu nanti efek terlalu besar bagi kita untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mari katong lakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya katong boleh apa? Selamat di mana? Di surga. Kiranya Allah berkati kita. Amin. Semua berdiri. Tabur waktu pagi, tabur waktu siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penyambitan. Kita bawa berkas dengan bergirang, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya.
Maha besar Tuhan, Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini kami para guru bersama anak-anak didik kami ada di dalam tempat ini. Naikkan puji dan syukur kami oleh karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami, telah melindungi kami sepanjang malam, yang boleh ada di tempat ini untuk memulaikan aktivitas belajar mengajar kami di pagi ini. Tuntun kami melalui kuasa Roh yang suci, berikan hikmat akal budi dari surga bagi kami untuk mendidik akan anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami di lembaga pendidikan ini. Berkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan, biarlah melalui mereka nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan oleh lembaga pendidikan ini. Berkati para guru dan rumah tangga mereka masing-masing. Berikan kekuatan kesehatan dari surga, bahkan berkat dari surga Tuhan mencurahkan bagi mereka, sehingga melalui berkat itu kami boleh mendidik dan membina anak-anak ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Berkati kami sepanjang hari ini, menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan. Jauhkan daripada kami semua segala susah mara bahaya sampai pada maut sekalipun. Lindungi kami dan pagari tempat ini dan melekatnya suci, sehingga kami terlindung. Dan siang hari nanti kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing yang selamat. Nama-Mu ditinggikan dan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati para guru yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Kawali mereka dan melekatnya suci dan tibakan mereka tempat ini yang selamat. Ampun salah dan dosa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Oke, ulang. Tarik kawal panjang lawan. Selamat pagi para guru, shalom. Begitu, jangan. Selamat pagi sampai di Tuleu baru shalom. Ulang, coba. 1, 2, 3. Ulang, masih tarik. 1, 2, 3. Nah, begitu. Jangan. Selamat pagi sampai di Suli sana. Para guru shalom sampai Tuleu. Ya, masih muda mau sama dan TTT. Oke, hari ini kita mulai dengan pelajaran kegiatan belajar mengajar mulai. Ya, kita hari ini mulai dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi besok sampai seterusnya, dengar sini yang di belakang. Besok dan seterusnya harus datang tempo. Apalagi teman-teman guru ya. Teman-teman guru datang tempo karena ketemu jam 8 suruh. Setengah 8 itu ketemu suruh porsi pagi. Ya, porsi pagi. Kemudian jam 8 itu kegiatan belajar mengajar mulai. Jadi tidak ada lagi yang alfa. Dengar? Tidak ada lagi yang apa? Alfa. Jadi mulai hari ini kegiatan belajar mengajar mulai. Jangan bikin libur sendiri. Jangan bikin libur sendiri. Lalu tolong, stop yang itu. Robek itu buang. Sobek itu buang. Sobek. Sobek kau punya buku. Sobek itu buang. Mat bawa. Posisi. Ini apa nih? Kalau saya bicara dan kau tulis dulu. Nanti di rumah begitu. Tadi sudah ada Ucu toh? Ucu siapa? Yusuf. Dengar-dengaran tidak?
Nah, ada baru bicara selesai dia. Oke, jadi kata kegiatan mulai mengajar mulai hari ini. Jadi sengaja bikin libur sendiri. Kalau bikin libur sendiri, saya suruh wali kelas bicara di rumah. Sudah nggak? Kalau sampai di rumah ada di rumah dia bermain, banting-banting dia di rumah supaya dia tambah sakit, supaya kau masuk rumah sakit. Mau? Nah, jadi sudah harus masuk kelas 1 berapa orang? Coba angkat tangan. Kelas 1 angkat tangan. Tinggi supaya sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Kemarin ada anak ya? Belum hadir sir yang lain. Ada yang sakit. Kelas 2. Flu pilek orang tua kasih tahu. 1. Kelas 2, 1, 2. Semua sudah berapor? Kelas 2 sudah berapor? Belum? Kelas 3. Kelas 3 yang belum berapor, mana? Yang belum berapor pendidikan? Ah, bagus. Baru duduk di kelas 3, duduk di kelas 2. Karena orang tua itu ulang laporan pendidikan. Jadi saya mau tahu naik kelas bagaimana. Sampai orang tua ambil laporan pendidikan baru saya pindah kelas. Bila orang tua kelas 4. Kelas 4 cuma 3, 4, 5. Kelas 5. Kelas 5, 2, 4. Sampai rapor? Hah? Sampai melamar rapor kelas 5? Ah, saya tahu naik kelas bagaimana ada urusan kata. Bila mau datang rapor tolong, buat saya tahu naik kelas atau tidak. Hah? Nah. Yang belum ambil laporan pendidikan bila orang tua datang ambil supaya tahu naik kelas atau tidak. Jangan duduk di kelas misalnya duduk di kelas 4 tapi tidak naik kelas. Kelas 5. Kelas 5 katakan. Sudah. Kelas 6. Kelas 6 semua ambil rapor. Tahu naik kelas? Nah. Tahu naik kelas berarti duduk di kelas 6. Yang belum ambil laporan pendidikan itu berarti dia belum tahu naik kelas atau tidak. Ya. Jadi jangan angkat tangan. Kalau ditanya kelas 5, kelas 4, angkat tangan tapi belum tahu naik kelas atau tidak. Jadi bilang orang tua datang ambil laporan pendidikan baru tahu naik kelas atau tidak. Sudah? Oke. Sekarang saya ingatkan untuk kelas atas, kelas 1 dulu. Dengar baik-baik. Kelas 1 tidak ada yang keluar masuk di dalam kelas kecuali mau turun buang air kecil atau buang air besar. Itu pun didampingi guru. Kelas 1. Yang kedua, kalau turun dari tangga-tangga misalnya waktu pulang atau istirahat, itu turun dari tangga-tangga tidak boleh lari. Sedangkan yang kelas atas, kelas 3, kelas 2, kelas 1, 2, 3 dan 5, turun dari tangga-tangga tidak boleh lari. Yang laki-laki, biasanya perempuan lain, jangan tidur di atas pagar itu baru lucu turun. Itu saya dapat dan saya patah itu dia punya kaki. Sudah kan? Yang turun lari dari tangga saya dapat saya patah kaki supaya dia jalan timbang ini supaya dia jalan pelan-pelan. Mau? Tidak. Nah, kalau tidak berarti waktu pulang atau waktu istirahat turun jalan. Jangan waktu tola dan tamang. Waktu tola dan tamang jatuh, saya tolak kau jatuh lagi dari tangga.
Sudah? Lalu ibu-ibu guru tolong perhatikan, guru-guru yang di atas itu tolong perhatikan siswanya. Jangan keluar masuk lah bikin ini di itu baru. Yang berikut, rambu-rambu yang masih panjang, laki-laki, kasih pendek. Sudah beta saya tanya, saya kasih 3 jam, saya kasih 7 begitu lah, tapi rambut pendek. Betul. Jangan saya suruh rambut pendek, saya kasih. Nanti dia pulang baru dia kasih mama kasih pendek dia rambut. Pendek sampai bawa kepala sekolah punya. Untuk laki-laki. Sudah nggak? Nah, di sini bukan pakai piara rambut. Jadi yang laki-laki yang rambut masih panjang kasih pendek. Sudah nggak? Mau lihat ya? Sudah nggak? Si rambut pendek dan 7 orang. Oke. Itu saja. Ada yang mau disampaikan lagi? Tunggu sekarang. Kelas 1 naik, jalan lalu sebelum lari. Kelas 1 naik ke atas. Kelas 1, kelas 2 tinggal dulu. Kelas 1 jalan. Jalan. Oke. Kelas 2 sekarang ya. Kelas 2 3 saja. Mau? Gabung dulu. Iya, gabung saja dulu. Kelas 2 naik. Kelas kelas 3. Kelas 4. Berjalan sebelum lari. Kelas 5. Oke. Nah, kelas 6 cuma 3 saja. Hari ini baru dorang. Ada banyak tapi baru dorang yang datang hari ini. Oke.